Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian. Pada video ini kita akan belajar materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 9 semester yang pertama. Materi permainan bola kecil. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar permainan rounders, diharapkan siswa atau siswi dapat memahami teknik-teknik dalam permainan rounders. Materi pembelajaran: 1. Pengertian rounders, 2. Peralatan rounders, 3. Aturan umum permainan rounders, 4. Dasar-dasar permainan rounders. 1. Pengertian permainan rounders. Rounders adalah cabang olahraga yang hampir sama dengan baseball dan softball. Di sini, setelah pemain pemukul bola berlari mengelilingi lapangan dengan ditandai dengan tiang sebagai rounders, regu yang dapat mengelilingi lapangan lebih banyak keluar sebagai pemenang. Olahraga ini berasal dari Inggris bersamaan dengan baseball dan softball. 2. Bentuk dan ukuran lapangan. Bentuk lapangan rounders adalah segi 5, ditandai dengan 5 tiang tegak lurus yang masing-masing panjangnya 1,20 meter dan dipasang di setiap sudut. Jarak antara pemukul dengan pelontar bola yaitu 7,50 meter. Jarak antara pemukul bola dengan tiang pertama adalah 15 meter. Jarak sama sampai dengan tiang kelima. Area pelontar bola dengan lebar 2,50 x 2,50 meter dan area pemukul dengan lebar 2 x 2 meter. Pada setiap sudut terdapat base atau tempat hinggap yang terbuat dari kain atau keset yang dibentuk segi 4. Jumlah base ada 5. Base 5 juga disebut dengan home base. Tempat pelambung disebut dengan pitcher. Disebut pitcher plate. Letak pitcher segaris dengan home base. 3. Peralatan rounders. Permainan rounders memerlukan beberapa peralatan pendukung. Peralatan tersebut harus dipersiapkan sebelum permainan dimulai. A. Stick atau pemukul, berbentuk bulat dan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 46 cm dan berat 370 gram. B. Bola, bergaris tengah 19 cm dengan berat 70-85 gram. C. Tempat hinggap, berbentuk segi 4, terbuat dari kain atau keset atau terbuat dari sabut kelapa yang dibungkus dengan kain seperti bantal. 4. Peraturan umum. Cara memainkannya adalah memukul bola dengan menggunakan alat pemukul atau stick yang dilemparkan oleh pelambung. Cara pelambung melemparkan bola dengan menggunakan lemparan di bawah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap regu permainan rounders terdiri dari 9 orang pemain. Lamanya permainan rounders adalah 7 inning, yaitu masing-masing regu mendapat giliran menjadi penyerang sebanyak 7 kali dan menjadi regu bertahan sebanyak 7 kali. Terjadinya pergantian antar regu penyerang dan regu bertahan apabila pihak bertahan telah berhasil mematikan pemain penyerang sebanyak 3 orang pemain. Cara memperoleh nilai adalah apabila pemukul atau batter, baik atas pukulannya sendiri maupun pukulan temannya, berhasil kembali ke home plate dengan selamat. Pemain tersebut mendapatkan nilai 1. Gerak spesifik yang terdapat dalam permainan rounders adalah keterampilan melempar bola, menangkap bola, berlari, dan memukul menggunakan tongkat pemukul. A. Aturan permainan rounders. 1. Setiap pemain mempunyai hak memukul bola sebanyak 3 kali. Bila pukulannya pertama atau pukulan kedua dianggap baik, maka pemukul harus berlari ke B1. Apabila sampai pukulan ketiga bola tidak kena, maka tetap harus berlari. 2. Apabila seorang pemukul dapat kembali ke ruang bebas tanpa dimatikan oleh regu penjaga, maka ia dapat nilai 5, tetapi selama pemain tidak dapat atau tidak dimatikan oleh regu penjaga,
nilainya dikurangi sebanyak dia dimatikan oleh regu penjaga. 3. Pelari pertama tidak boleh dilalui oleh pelari kedua. Bila ini terjadi, maka pihak pemukul dinyatakan mati 1. Apabila yang dilalui 2 pelari di depannya, dinyatakan mati 2. 4. Dalam melakukan pukulan berdasarkan nomor urut, dimulai dari nomor dada 1, 2, 3 sampai dengan 12. 5. Jika seorang pemukul dapat kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri, maka ia mendapat nilai 6. Syaratnya, selama dalam perjalanan dari base 1 sampai base 5 tidak dimatikan oleh regu penjaga. Keadaan ini disebut home run. B. Pergantian tempat. Permainan Rounders terbagi menjadi 2 regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Pada awal permainan telah dilakukan perundingan untuk menentukan siapa yang menjadi regu pemukul dan regu penjaga. Regu penjaga bisa berpindah tempat bila hal-hal berikut ini terjadi. 1. Regu penjaga telah mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. 2. Regu penjaga berhasil menangkap bola yang dipukul sebanyak 5 kali. 3. Alat pemukul lepas atau dilempar melewati batas sebanyak 3 kali dan dianggap membahayakan oleh wasit. C. Mematikan regu pemukul. Regu penjaga akan selalu berusaha untuk mematikan langkah regu pemukul agar bisa memenangkan permainan. Untuk mematikan regu pemukul dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Membakar base. Membakar base adalah regu penjaga lebih dulu menginjak tempat hinggap dengan membawa bola. Bila kemungkinan bola masih dapat dilempar atau diberikan kepada penjaga lain yang siap membakar tempat hinggap yang dilewati pelari lain. Dalam satu pukulan dapat mematikan 2 pelari sekaligus. 2. Ditik. Regu pelari yang berlari menuju base ditik dalam perjalanan. Caranya dengan menyentuhkan bola pada bagian tubuhnya, dengan syarat saat mentik bola tidak boleh lepas. Jika bola lepas dianggap tidak mati. 3. Menangkap bola. Bola yang dipukul oleh regu pemukul langsung ditangkap. Apabila sudah memantul tanah atau tembok dianggap tidak sah. Apabila regu penjaga dapat menangkap bola sebanyak 5 kali, maka dapat berganti tempat. 4. Dasar-dasar permainan Rounders. Teknik dasar permainan Rounders hampir sama dengan teknik permainan kasti. Agar bisa memenangkan permainan, para pemain harus menguasai teknik dasar. Di antaranya sebagai berikut. 1. Melempar. Gerakan melempar merupakan gerakan yang harus dikuasai oleh seorang pemain Rounders, karena gerakan melempar apabila tidak dapat atau tidak tepat sasaran akan merugikan tim, dan apabila tepat sasaran akan mudah mematikan pihak lawan. Kedua, menangkap. Gerakan menangkap bola dapat dilakukan dengan cara 1 tangan ataupun 2 tangan. Dalam gerakan penangkap bola ada beberapa macam teknik, antara lain sebagai berikut. 1. Menangkap bola atas. 2. Menangkap bola setinggi dada. 3. Menangkap bola dari bawah. Yang ketiga, memukul. Memukul bola dengan tepat sangat penting ketika menjadi regu pemukul. Jelas sekali bahwa kemenangan suatu regu sangat ditentukan oleh kemampuan memukul anggota regu. Pukulan yang tepat, keras, dan jauh akan memudahkan regu pemukul mendapatkan home run. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Berikut ini adalah daftar di mana kalian dapat menemukan beberapa materi di channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.